Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Santo Thomas Rasul. Keraguan, kebimbangan tentang iman dan Tuhan tidak perlu menggelisahkan kita. Kita terikat oleh keterbatasan akal budi sebagai manusia. Akibat keraguan sesaat yang diungkapkannya dengan banyak kata, Rasul Thomas berabad-abad lamanya mendapat julukan yang tidak percaya. Andai kata ia dahulu kurang percaya, namun ia adalah orang yang jujur. Dengan rendah hati diakuinya kesalahan dalam kata-kata indah ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Bertahun-tahun kemudian Thomas yang tidak percaya itu gugur, karena bagaimanapun ia tetap teguh mengimani Tuhan dan Allahnya. Saudari-saudari yang terkasih, mungkin pengalaman Santo Thomas ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Namun mari kita membuka hati senantiasa agar iman kita semakin diteguhkan meskipun kita tidak melihat, namun kita percaya. Dan mengawali karis ini mari kita juga mohon rahmat pengampunan dan belas kasih Tuhan atas segala kelemahan, keraguan dan keberdosaan kita. Kita hening sejenak, kita memeriksa hati kita masing-masing. Sadar akan keberdosaan kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi pagi hari ini, bersama dengan keluarga Bapak Remigius Indrajati Sarwono, kita berdoa untuk Romo Aloysius Indro Wigno Saputra, MSc, yang telah 3 hari yang lalu dipanggil menghadap hadirat Allah Bapa. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kebahagiaan abadi dan kehidupan kekal bagi Romo Indro dan juga bagi keluarga yang masih berjuang di tengah dunia ini. Allah senantiasa membimbing mendampingi perjalanan persiaran mereka. Mari kita bawa wujud-wujud kita satukan dengan doa gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengimani putramu sebagai Allah. Kami mohon semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan.
Di atas dia pula, kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, kita semua pasti percaya dan mengimani bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Betul ya? Percaya betul? Percaya. Tetapi seringkali juga kita orang percaya nek orang deleng gitu ya. Seperti Thomas. Ya. Padahal dengan demikian kita lalu mengingkari kepercayaan kita, iman kita akan Allah yang Maha segala-galanya itu. Maka kalau Allah itu Maha segala-galanya, maka Dia bisa hadir dalam entah itu pribadi atau peristiwa di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat blegernya Allah gitu ya. Bleger ki apa ya? Ya, wujud kayak delok aku itu loh. Ya, Thomas mengalami hal itu. Tetapi akhirnya Thomas menyadari
kerapuhannya dan dia akhirnya percaya kepada Yesus. Bukan hanya karena melihat saja, tetapi imannya akan Yesus yang maha segala-galanya itulah Yesus yang telah bangkit mulia dan hadir dalam cara yang baru, itulah yang akhirnya membawa Thomas pada keyakinan iman akan Yesus yang hidup sebagai Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kiranya perayaan ini juga mengajak kita. Kita memang tidak bisa melihat Yesus, paling ya kita melihat Yesus itu ya seperti itu gambarnya. Kalau di sini, ya kalau di tempat lain mungkin berbeda lagi, kok beda wajahnya gitu ya. Ya itulah kelemahan manusiawi. Tetapi Allah melampaui pengetahuan manusia, penglihatan manusia. Tetapi ketika kita membuka hati, kita akan melihat Allah di dalam diri, di dalam peristiwa, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari saudara-saudara kasih, kita mohon rahmat Allah sendiri agar kita tidak hanya mengandalkan penglihatan secara fisik, pengetahuan kita, tetapi kita mengandalkan kepercayaan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, maka Dia bisa hadir dalam wujud apapun di dalam kehidupan kita, dalam peristiwa apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kita masih bisa ketemu lagi di tempat ini, itu pun sebagai wujud nyata bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas kuasa dan kasih-Mu yang begitu besar atas diri kami, anak-anak-Mu. Meskipun kami tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi kami dapat merasakan kehadiran-Mu juga lewat pribadi-pribadi maupun peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon tambahkanlah iman atas diri kami, agar iman kami semakin dewasa, tumbuh, berkembang, dan kami juga mampu melihat dan merasakan kehadiran-Mu di dalam seluruh peristiwa kehidupan kami. Bapa yang Makasih, kami juga mohon kerahiman dan belas kasih-Mu untuk saudara kami Romo Indro MSc yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah beliau menikmati Ekaristi abadi bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dan kami serahkan seluruh hidup dan karya-karya kami sepanjang hari ini. Berkatilah dan sempurnakanlah sebagai ungkapan syukur kami atas kehadiran dan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari buah anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa tulis kelas kami selalu disedus kami, terima kami dan segala persembahan kami. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pelindung umat beriman, kami persembahkan kepadamu kebaktian yang layak bagi kami sebagai abdi-abdimu. Seraya mohon dengan rendah hati, jagalah rahmat-Mu dalam diri kami, berkat kurban puji syukur yang kami persembahkan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu,
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasul-Mu, Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu, sekarang dan selalu, bersama seluruh laskar malaikat, kami memuji dan memuliakan Diko, dan dengan segenap hati sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami bawa dalam doa pagi hari ini, Romo Aloysius Indro Wigna Saputro MSc, dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul, khususnya Santo Thomas dan semua orang kudus, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari saudara yang kasih, kita menyatukan doa-doa dan pujian kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, dan damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersama-Mu. Ya Bapa, semoga perjamuan Tuhan memberikan kehidupan abadi kepada kami semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah. Saudari-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Kristus, Sang Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan kasih-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini meneguhkan dan menguatkan iman kita kepadanya, dan akhirnya kelak membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Jiwaku
Tuhan Yesus bersabda, "Ulurkanlah tanganmu dan jamalah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi, Thomas, tetapi percayalah." Marilah berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam sakramen ini kami benar-benar menyambut tubuh putra-Mu yang tunggal. Bersama Rasul Thomas, kami imani Dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Kami mohon semoga iman itu kami hayati pula sepanjang hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, beberapa informasi berkaitan dengan misa dalam masa new normal ini. Yang pertama, umat silahkan sampai di gereja 15 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Karena sebelum 15 menit perayaan Ekaristi dimulai, gerbang gereja akan ditutup. Ya. Jadi mari kita dengan masa new normal ini juga memperbaharui komitmen kita, hidup kita, cara hidup kita. Ya. Maka sebelum 15 menit sebelum Ekaristi dimulai, umat sudah ada di gereja. Jadi masih di jalan ya, maaf nanti gerbangnya sudah ditutup. Ya. Karena kenapa 15 menit? Karena kita akan mengikuti screening yang harus kita lewati sehingga perayaan Ekaristi ini bisa berlangsung terus. Karena nanti kalau ada sesuatu, ya misalnya ada penyakit yang kita tertular, akhirnya kita tidak bisa misa lagi. Izinnya dicabut itu. Ya, maka mohon umat yang mau ikut perayaan Ekaristi, entah itu misa harian maupun misa mingguan, 15 menit harus sudah ada di gereja, bukan di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk misa hari Minggu biasa pekan ke-14, besok Sabtu dan Minggu, saya menginformasikan untuk Sabtu jam 18 itu wilayah jatahnya wilayah 1 dan wilayah 4. Sabtu jam 18 wilayah 1 dan wilayah 4. Kemudian hari Minggu jam 7 pagi itu wilayah 3 dan wilayah 5. Silahkan dicatat. Lalu Minggu jam 18 wilayah 2 dan stasi Sokaraja. 3 lingkungan stasi Sokaraja. Untuk sementara ini kita akan misa bersama di paroki ini. Karena izin misa di stasi masih di dalam proses pengajuan. Jadi sementara stasi silahkan ikut misa di paroki. Itu untuk perayaan Ekaristi hari Sabtu dan Minggu besok. Silahkan segera mendaftarkan ke ketua lingkungan masing-masing. Karena kuotanya terbatas. Ya. Lalu yang kedua, kabar gembira setelah saya komunikasi dan mohon penjelasan dari Bapak Uskup kita, untuk para lansia yang sementara ini tidak bisa ikut Ekaristi di gereja, diberi kesempatan untuk mengajukan untuk bisa menerima komuni. Silahkan menghubungi ketua lingkungan atau pengurus lingkungan atau prodiakon lingkungan masing-masing. Jadi akan dijadwal nanti, pasti tidak setiap hari, karena prodiakonnya juga tidak mungkin, maka kemungkinan ya nanti bisa 2 minggu sekali terima komuni. Tetapi tetap silahkan mendaftar, nanti ketua lingkungan bersama prodiakon akan mengatur itu pelaksanaannya. Jadi para lansia yang usia 65 tahun ke atas dan yang sakit, ya, silahkan mendaftarkan diri ke ketua lingkungan masing-masing untuk menerima komuni di rumah. Tentu prosedur ibadatnya juga harus dipersiapkan.
Itu saja tambahan informasi dari kami. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Dan mari kita mengakhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan, hidup dan karya-karya kita sepanjang hari ini dan juga mereka yang kita layani, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.